151. Giselle menatap malas Yunita yang sedang makan bubur yang dibawanya dengan lahapnya. Giselle mengaduk-aduk malas bubur yang dibawanya. Nafsu makannya hilang karena Yunita. Giselle, buburnya dimakan Neng, jangan diaduk-aduk saja. Tegur Bunda Retno yang tidak mengerti sama sekali isi hati anaknya. Iya Bunda, ujar Giselle pelan dan kembali makan buburnya dengan perlahan. Yunita, kamu lahap banget, mau tambah lagi bubur atau satenya? Tanya Bunda Retno perhatian. Iya Bibi, saya sangat lapar. Satenya boleh deh Bibi, sama tolong ambilkan air hangat sekalian Bibi. Ujar Yunita santai. Giselle yang tadinya hendak memakan buburnya seketika menatap Yunita. Giselle gak suka Yunita main perintah sama bundanya. Memangnya dia pikir Bunda Retno pembantu? Yunita, lo punya tangan dan kaki kan, kenapa gak ambil sendiri saja? Ujar Giselle menatap tidak suka pada Yunita. Gue sedang hamil Giselle, jadi susah geraknya. Lagian bibinya juga lagi gak ngapa-ngapain, wajar kan kalau gue nyuruh dia? Sudah sewajarnya pembantu melayani majikannya, ujarnya tanpa dosa. Giselle seketika menatap Yunita tajam. Apa pembantu lo bilang? Ini bunda gue Yunita, ujar Giselle dengan suara tertahan dan mengepalkan tangannya. Jika saja tidak ada David yang makan bersama mereka, Giselle pastinya sudah meneriaki Yunita. Oh ibu lo ya, gue pikir pembantu, maaf Bibi, ujar Yunita dengan nada yang mengejek. Giselle semakin mengepalkan tangannya dan menatap tajam Yunita. Sudah tidak apa-apa Neng, cuma ambil air hangat ini, ujar Bunda Retno sambil mengusap lengan Giselle. Bukan air hangatnya yang Giselle permasalahkan Bunda, tapi cara Yunita yang seenaknya merintah Bunda. Bunda itu orang tua, tidak pantas Yunita memerintah Bunda seenak jidatnya. Tidak apa-apa, Bunda juga tidak masalah, ujar Bunda Retno yang tidak ingin Giselle dan Yunita adu bacot. Iya, bagi Bunda tidak masalah, tapi bagi Giselle sangat masalah. Pokoknya apapun yang diminta Yunita pada Bunda, gak usah diladeni, ingat itu. Lo juga Yunita, jangan sekali-kali gue dengar lo merintah Bunda gue. Awas saja kalau sampai gue dengar lo merintah-merintah Bunda gue balas lo. Peringat Giselle menatap kesal Yunita. Ya, ujar Yunita malas dan tanpa menatap ke arah Giselle. Buburnya jauh lebih menarik daripada Giselle. Giselle masuk menatap gregetan pada Yunita. Bunda Retno kembali mengusap lengan Giselle. Udah Neng, sebaiknya kamu makan saja. Lihat itu David sudah habis makanannya, ujar Bunda Retno. Giselle menatap ke arah David. Wajah kesal Giselle seketika berganti senang begitu melihat David tersenyum padanya. Bis Mama, habis sayang, hebat anak Mama. David mau nambah lagi. No, mimik. David mau minum. Siap sayangnya Mama, ujar Giselle sambil memberikan gelas David. Aci Mama. Oh sama-sama sayang Mama, ujar Giselle kembali tersenyum. Lebay, sindir Yunita kemudian bangun dari duduknya. Giselle kembali melotot. Sudah Neng, gak usah diladeni. Kamu fokus saja pada makanan kamu, ujar Bunda Retno lagi. Iya Bunda. Bunda Retno menatap Yunita yang perlahan menghilang dari pandangannya. Sekarang Bunda Retno mengerti kenapa Oma Sanjaya bisa sekecewa itu padanya. Asteris. Setelah selesai dengan makan buburnya, Giselle kembali bergabung di ruang santai bersama Oma Sanjaya dan yang lainnya. Oma, ini kalian hanya di dalam villa saja ini. Kalian tidak ada niatan mau jalan-jalan gitu, ujar Yunita. Tangan Dara masih bengkak Yunita, nanti saja kalau sudah sembuh. Kamu pasti tahulah anak-anak kalau dibawa main di luar, pasti gak bisa diam, ujar Oma Sanjaya berusaha bersikap biasa. Ah benar juga, kasihan Dara, tangannya pasti masih sakit. Giselle yang malas mendengar suara Yunita memilih mendekati David dan Dara. David mau naik mobil sayang? Tanya Giselle. Dedek Lala. Oce, David menunjuk Dara. Dedek Dara saja yang naik,
Terus David mau bantu dorong. Ya, pintar anak mama. Dedek Dara sini naik sayang. Mama mah. Iya sayang, dedek naik biar David yang dorong. Ya hihihi, Oce Dara ceria sambil mengangkat kedua tangannya. Giselle tersenyum dan menaikkan Dara ke atas mobil aki David. Tidak lupa juga Giselle memakaikan pengamannya. Ayo David dorong dedek Daranya sayang. Ya hihihi, Oce David ceria. David, sini dorong sampai ke Opa. Ujar Opa Sanjaya. Ya hihihi, Oce David dan dengan semangat mendorong Dara. Hihihihihi, Dara tertawa girang melihat mobilnya mulai jalan. Pintar David. Sini ikut Opa kita main di teras. Giselle ambil itu mainan David yang lain dan bawa ke teras. Ujar Opa sambil meraih tongkatnya, kemudian bangun dari duduknya. Iya Opa, Pak ingat, bawa mereka ke teras depan saja, dan jangan sampai mereka lihat kolam renang. Takutnya mereka minta renang lagi. Peringat Oma Sanjaya. Iya Ma, ayo David yang semangat dorongnya. Ujar Opa Sanjaya kemudian melangkahkan kakinya. Ya dedek engeng hihihi. Opa Sanjaya tersenyum dan mengikuti langkah David. Giselle dan Baba Ahyat juga ngikut mereka dari belakang. Retno, bukannya kamu bilang David suka banget kue Nagasari? Ayo kita buat kue itu saja, Opa juga lumayan suka kue itu. Ujar Oma Sanjaya. Wah ide bagus itu Ma. Kalau begitu saya dan Sita menyiapkan daun pisangnya Nyonya. Saya lihat di kebun belakang ada pohon pisang. Boleh Bi, sekalian tanya Pak Mamat siapa tahu ada pisang yang sudah matang, biar kita rebus pisang sekalian. Siap Nyonya. Ayo Sita, kita ambil daun pisangnya. Iya Bibi, ujar Sita kemudian pergi bersama Bibi Elis. Sedangkan Oma dan Bunda Retno juga pergi ke arah dapur. Yunita yang sedari tadi diam, tampak kesal di wajahnya, tidak ada yang mau mengajaknya. Yunita melempar kesal sofa bantal yang dipegangnya. Ternyata liburan keluarga Yudi sangat membosankan. Kalau hanya mau buat kue, ngapain coba mereka jauh-jauh ke sini? Benar-benar kurang kerjaan, ujar Yunita kemudian merebahkan tubuhnya. Jika saja tidak memikirkan Yudi dan Giselle, Yunita lebih memilih liburan di Villa Yudi saja. Di sana dia bisa bebas melakukan apa saja yang dia mau, dan dia juga bisa mengundang teman-temannya. Asteris. Hari sudah malam, Giselle memilih menunggu Darmen di ruangan depan. Giselle memilih duduk di ayunan sambil memainkan ponselnya dan menikmati kue Nagasari. Senyum Giselle seketika mengembang begitu mendengar suara mobil. Giselle langsung bangun dari duduknya kemudian jalan keluar rumah. Assalamualaikum Giselle, ujar dia begitu dia turun dari mobil. Waalaikumsalam Mbak, ujar Giselle sambil merentangkan tangannya. Dea tersenyum kemudian memeluk Giselle. Yunita yang kebetulan lewat tampak heran saat melihat Giselle memeluk Dea. Siapa wanita itu? Gumam Dea. Yunita menaikkan alisnya begitu melihat Darmen keluar dari mobil yang sama. Darmen terlihat tersenyum dan ikut memeluk Giselle. Perhatian Yunita kembali pada Dea. Wanita itu datang bersama Darmen dan dia juga terlihat sangat akrab dengan Giselle. Apa jangan-jangan perempuan itu adik iparnya Giselle? Batin Yunita. Yunita langsung bersembunyi, begitu melihat Giselle, Darmen dan Dea masuk ke rumah. Perlahan-lahan Yunita mengikuti langkah mereka dan berusaha mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Di mana Dara? Giselle, tanya Dea. Sudah tidur bersama David, Mbak. Yah, udah lama dia tidurnya, padahal aku ingin sekali bercanda dengannya, tadi pagi masih kurang puas. Yunita yang mendengar nama Dara disebut, langsung menajamkan pendengarannya. Baru Mbak. Lagian kalian sih malam banget datangnya. Darmen tadi pulang ke rumah dulu Giselle. Padahal tadi Mbak sudah mau pulang duluan bareng Yudi. Yudi tiba-tiba harus balik lagi ke Jakarta, karena ada urusan penting. Jelas Dea. Giselle seketika menatap Dea. Sama halnya dengan Yunita, dia sangat terkejut,
begitu mendengar nama Yudi disebut. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia mau pulang bersama Yudi? Batin Yunita dan kembali menajamkan pendengarannya. Sepertinya ada yang semakin akrab saja nih, goda Giselle. Gak seakrab seperti yang kamu pikirkan Giselle. Aku juga pasti tahulah batasannya. Yudi sudah menikah, dan kalau gak salah istrinya juga sedang hamil. Iya Mas Yudi memang sudah menikah, tapi pernikahan mereka tidak seperti yang Mbak Dea bayangkan. Mas Yudi terpaksa menikahi istrinya, dia seperti dijebak gitu Mbak. Iya Yudi juga sudah cerita. Katanya dia juga ingin cepat-cepat anaknya lahir supaya bisa segera bercerai. Dia benar-benar sudah tidak tahan dengan rumah tangganya. Cerita Dea, alis Giselle terangkat, ternyata Yudi sudah menceritakan semuanya. Sementara itu Yunita mengepalkan kuat tangannya, dan menatap marah pada Giselle dan Dea. Siapapun lo hai perempuan gatel, lo harus ingat satu hal kalau gue sampai kapanpun tidak akan mau bercerai dengan Yudi, kecuali dia menyerahkan semua harta warisannya, ingat itu. Batin Yunita kesal, lihat saja Giselle, gue gak akan tinggal diam, gue yakin lo pasti sengaja mendekatkan perempuan gatel itu dengan Yudi. Bersambung, 152, kepala pundak lutut kaki, kepala pundak lutut kaki. Seperti biasa sebelum Dea berangkat kerja Dea mengajak Dara bercanda. Hihihi, Dara tertawa dengan cerianya sambil menunjuk kepalanya dan lututnya. Lagi Dara, kepala pundak lutut kaki. Dea bernyanyi sambil membantu Dara. Hihihi, kalau hidung, mana Dara? Tanya Giselle yang sedari tadi duduk di sofa. Dara langsung memegang hidungnya. Wah makin pintar saja Dede Dara, ujar Giselle tersenyum. Hihihi, Dara tertawa dengan cerianya dan menatap Dea. Kalau tangan yang sakit mana baby girl? Dara mengangkat kedua tangannya, kemudian menunjukkannya pada Dea. Tangan yang sakit mana? Tanya Dea lagi. Nono tangan sakit lagi auntie. Tangan Dara sudah sembuh, ujar Giselle. Beneran tangan sudah sembuh baby Giri. Ya hihihi, oce Dara dengan cerianya. Pintarnya Dara, tangannya udah sembuh semua dong. Hari ini udah bisa main di luar dengan Aa David, ujar Dea. Pipipi hihihi, iya main di luar dengan Aa David. Dara senang main di luar sama Aa David. Engeng, oce Dara sambil mengepalkan kedua tangannya. Dea dan Giselle seketika saling menatap kemudian tersenyum. Dara mau naik mobil sama Aa David? Tanya Dea. Ya hihihi. Oh pintarnya si cantik ini, ujar Dea mengecup pipi Dara. Hihihi, grab. Dea sangat terkejut saat tiba-tiba ada tangan yang mengambil Dara. Sama halnya dengan Giselle yang sangat terkejut melihat kedatangan Yunita yang tiba-tiba. Yunita, kompak Dea dan Giselle. Sementara itu Dara menatap Yunita dengan pandangan yang mulai berkaca-kaca. Jangan nangis. Kamu main sama bunda, jangan sama perempuan gatal ini. Ayo, ujar Yunita kasar kemudian pergi meninggalkan Dea dan Giselle sambil menggendong Dara. Giselle dan Dea saling menatap. Hua, diam, bentak Yunita. Dara, gumam Dea saat mendengar suara Dara menangis, dan suara tangis begitu cepat menghilang dari pendengarannya, karena Yunita semakin mempercepat langkahnya. Dea menatap sedih kepergian Dara. Giselle ikut bangun dari duduknya dan mengusap punggung Dea. Mbak, ujar Giselle pelan. Kasihan Dara, Giselle, dia masih kecil dan tidak baik berbuat kasar padanya. Lirih Dea, iya aku tahu Mbak, semoga saja Yunita tidak memarahinya dan berbuat kasar padanya. Darmen yang baru turun bersama David, tampak menatap heran Giselle dan Dea. Kalian kenapa sayang dan di mana Dara? Tanya Darmen. Dara dibawa sama Yunita Aak, ujar Giselle pelan. Dibawa Yunita, kemana? Kaget Darmen. Keluar, kenapa kalian tidak mencegahnya? Di luar kan dingin. Apa Dara menggunakan sweaternya? Tanya Darmen tampak khawatir di wajahnya. Giselle dan Dea saling menatap kemudian menggelengkan kepalanya.
Kedatangannya sangat tiba-tiba dan kami gak sempat mencegahnya. Kami juga gak berani melakukannya karena Yunita adalah ibunya Dara. Jelas Giselle. Tapi kan kalian bisa mengingatkannya sayang. Udara pagi di sini terlalu dingin dan itu tidak baik buat Dara. Ditambah lagi dia tidak menggunakan sweater. Maaf ujar Giselle menundukkan kepalanya. Sudah tidak apa-apa, biar bagaimanapun sudah kejadian. Ayo kita cari dia, ujar Darman. Iya, sebentar itu David juga belum memakai sweaternya. Ujar Giselle mengingatkan. Kalian keluar duluan, David biar aku titip pada bunda. Ujar Darman kembali melangkahkan kakinya. Giselle dan Dea menganggukkan kepalanya kemudian melangkahkan kaki keluar villa. Mata Giselle membola begitu mendengar suara mesin mobil. Mbak Dea, jangan-jangan Yunita mau bawa pergi Dara. Ayo cepat kita cegah dia. Ujar Giselle dan semakin mempercepat langkahnya. Dea mengangguk. Dea sampai berlari mendahului Giselle. Yunita, teriak Giselle dan Dea, saat mobil Yunita mulai bergerak meninggalkan villa. Yunita yang melihat kedatangan Giselle dan Dea semakin mempercepat mobilnya. Dara yang menangis keras duduk di sampingnya tidak diperdulikannya. Dia sangat marah pada Giselle, Dea dan juga Yudi. Terlebih pada Yudi, semalaman dia berusaha menghubungi Yudi, tapi tidak sekalipun Yudi mau mengangkat telepon darinya. Begitu juga dengan pesannya, tidak sekalipun Yudi mau membalasnya. Yunita sangat marah, Yudi mengabaikannya, dan dia ingin membalasnya pada Dara. Yunita tidak peduli lagi Oma atau Opa Sanjaya marah padanya. Baginya yang terpenting saat ini, bisa meluapkan semua kemarahannya. Yunita tunggu, teriak Dea dan berlari secepat mungkin. Yunita tidak peduli dan menatap sinis Yunita dari kaca spion mobilnya. Yunita tunggu, teriak Dea lagi dan berusaha menggapai mobil Yunita. Sayangnya usahanya tidak berhasil, mobil Yunita semakin melaju cepat dan pergi meninggalkan villa. Hua, diam, bentak Yunita lagi. Sementara itu Giselle sudah sampai pada Dea. Giselle tidak berani berlari, karena dia sadar dia sedang hamil. Mbak Dea, ujar Giselle. Dea berbalik dan menatap Giselle sedih. Dea langsung memeluk erat Giselle. Kita terlambat Giselle, harusnya dari awal tadi kita mencegahnya membawa Dara. Lirih Dea, iya mbak, dan aku juga sangat menyesal. Ujar Giselle tidak kalah lirihnya. Sayang, di mana Yunita? Ujar Darman yang baru datang. Giselle melepas pelukannya dan menatap Darman. Yunita sudah pergi membawa Dara ujar Giselle pelan. Pergi, ya ampun Yunita, ujar Darman gregetan sambil mengepalkan kuat tangannya. Darman kembali berlari ke arah rumah. Mau kemana? Tanya Giselle cepat. Mengambil ponsel sayang, aku harus menghubungi Yudi. Yudi harus tahu ini dan mencegah Yunita. Ujar Darman tanpa menoleh. Giselle mengerti dan ikut melangkahkan kakinya mengikuti Darman, begitu juga dengan Dea. Oma Sanjaya yang melihat Darman berlari, menatap heran kelakuan cucunya. Oma Sanjaya semakin heran lagi saat melihat Giselle dan Dea masuk ke rumah dan jalan dengan terburu-buru. Giselle, Dea tunggu, kalian kenapa terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Oma, Yunita membawa Dara pergi. Ujar Giselle pelan. Pergi kemana? Ini masih sangat pagi, dan Dara juga belum makan. Kami juga gak tahu Oma, dia pergi menggunakan mobilnya. Menggunakan mobil? Ya ampun Yunita, kenapa kamu sampai berbuat senekat itu? Ujar Oma gregetan. Maaf Oma, kami tidak berhasil mencegahnya. Ujar Giselle merasa bersalah. Sudah tidak apa-apa, Oma harus memberitahukannya pada Opa, supaya Opa segera bertindak. Ujar Oma Sanjaya dan kembali melangkahkan kakinya ke arah kamarnya. Giselle dan Dea mengangguk. Mereka juga ikut melangkah nyusul Darman. Sementara itu di dalam kamar, tampak Darman sedang bicara di telepon bersama Yudi. Yud, segera hubungi Yunita dan minta dia menyalakan penghangat mobil. Kasihan Dara kalau sampai kedinginan. Gue takut dia kembali sakit.
Ujar Darman. Iya bro, ini gue juga sedang mencoba menghubunginya, tapi tidak diangkat. Ujar Yudi sambil mencoba menghubungi Yunita menggunakan ponselnya yang satunya. Coba terus Yud. Iya bro, ini gue juga terus mencoba menghubunginya, sepertinya dia gak membawa ponselnya. Ujar Yudi. Coba lo telepon Tante Nindi, siapa tahu dia tahu sesuatu tentang Yunita. Ujar Darman lagi. Sebentar bro, Mami ada di rumah, gue bisa tanya langsung padanya. Ujar Yudi. Yudi kemudian keluar dari kamarnya tanpa mematikan sambungan teleponnya dengan Darman. Yudi mempercepat langkahnya menuju kamar maminya. Tok tok tok. Yudi mengetuk tidak sabaran kamar maminya. Mi buka pintunya cepat. Ujar Yudi tidak sabaran. Ceklek. Ada apa sih Yudi? Masih pagi juga udah ganggu saja. Mami merencanakan apa lagi dengan Yunita? Tanya Yudi tanpa basa-basi dan menatap tidak bersahabat maminya. Mami Nindi yang sebelumnya malas-malasan seketika menatap Yudi. Maksud kamu apa Yudi? Mami gak pernah membuat rencana apapun dengan Yunita, bahkan Mami saja tidak tahu dia di mana. Mami yakin, Mami berani bersumpah Yudi. Ucapnya jujur. Yudi tidak menemukan ada kebohongan di mata maminya. Yudi memilih pergi meninggalkan Mami Nindi. Mami Nindi menatap kepergian Yudi. Yunita, apa yang sudah kamu lakukan? Ujar Mami Nindi dan langsung mencari ponselnya. Mami Nindi takut Yunita sampai berbuat nekat dan mengacaukan semua yang sudah mereka rencanakan selama ini. Sementara itu, Oma Sanjaya sudah di kamarnya dan sedang bicara dengan Opa Sanjaya. Ambilkan ponselku Ma, ujar Opa Sanjaya. Oma Sanjaya mengangguk dan mengambil ponsel Opa Sanjaya. Tidak lupa juga Oma mengambilkan kacamata suaminya. Opa Sanjaya kemudian menghubungi orang kepercayaannya. Tut. Halo Bram. Iya pak, Yunita pergi membawa cicit saya Dara. Kamu suruh beberapa orang mencari keberadaannya. Posisinya saat ini pasti masih di sekitar villa. Dan ingat, jika kalian menemukannya segera beritahu Yudi atau Darman. Satu lagi jangan terlalu kasar padanya, karena dia sedang hamil. Saya tidak mau dia menutup kita, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kandungannya. Ujar Sanjaya. Siap pak. Opa Sanjaya menganggukkan kepalanya kemudian menutup sambungan teleponnya. Opa Sanjaya menatap istrinya. Mama yang tenang ya, kali ini papa tidak akan kasih ampun lagi, kalau sampai terjadi sesuatu pada Dara. Bersambung. 153. Gisel dan yang lainnya tampak menunggu dengan harap-harap cemas di villa. Ini sudah 1 jam lebih, tapi Yunita belum juga kembali ke villa dan belum ada kabarnya. Darman bahkan tidak jadi berangkat kerja dan memilih mencari pergi Yunita bersama Baba Ahyat. Begitu juga dengan Dea, dia menemani Gisel dan yang lainnya. Dedek Lala, Oce David sambil menarik tangan Sita. David tahunya, biasanya kalau ada Sita pasti ada Dara, tapi ini sudah sedari tadi David menunggu Dara, tapi belum muncul-muncul juga. Padahal David sudah tidak sabar ingin main bersama Dara. Sita mencoba tersenyum dan mengusap tangan David. Dedek Daranya sebentar lagi datang ya David, ujar Sita tidak bisa menyembunyikan perasaan khawatirnya. Dedek, Oce David lagi dan menatap Sita. Dedek Daranya lagi pergi sayang, David makan dulu ya ganteng. Ujar Gisel menghampiri anaknya. No, Dedek. Oce David menggelengkan kepalanya. Kalau David gak mau makan, Dedek Dara gak mau main sama David. Dedeknya juga sudah makan, makanya David juga harus makan. Biar nanti kalau dedeknya datang, David bisa main sama Dedek Dara. Bujuk Gisel. Eng mama. Oce David. Iya nanti main mobil eng sama Dedek Dara. Ye hihihi. Oce David ceria. Gisel tersenyum sambil mengusap rambut David. Makan ya sayang. Ya, Oce David semangat. Pintar, yuk kita makan yuk. Ujar Gisel sambil menerima makanan David dari Bibi Elis. Gisel mulai menyuapi David.
Kamu juga sebaiknya makan saja Giselle, ajak Oma dan Opa sekalian. David biar aku yang suap, ujar Dea. Tapi Mbak, tidak ada tapi-tapian, kesehatan kita juga harus dijaga. Terlebih kamu, Oma dan Opa. Keke Dea, baiklah Mbak, ujar Giselle memberikan makanan David. David, makannya sama onti Dea ya ganteng. Ya, good boy, ujar Giselle kemudian menghampiri Oma dan Opa Sanjaya. Oma, Opa ayo kita sarapan dulu. Opa juga sudah waktunya sarapan, ujar Giselle. Sebentar Giselle, ini ada telepon dari Yudi, ujar Opa Sanjaya kemudian mengangkat teleponnya. Gimana Yudi, apa kamu sudah ada dihubungi orang suruhan Opa? Apa sudah ada kabar dari Yunita? Tanya Opa Sanjaya tidak sabaran. Belum Opa, justru aku ingin menanyakan Opa tentang Yunita, apa dia belum pulang juga? Ujar Yudi balik bertanya. Belum ada tanda-tanda kepulangannya. Apa mereka sudah mencari ke villa kamu atau villa orang tua kamu? Sudah Opa, kata penjaga villa Mami dan villaku, Yunita tidak ada di sana. Kalau villa teman-temannya, siapa tahu, dia sengaja pergi ke villa teman-temannya. Bisa jadi Opa, hanya saja, aku juga tidak tahu teman-temannya. Lalu kamu ada di mana sekarang? Aku masih di jalan tol arah Bogor Opa, perjalanan menuju villa. Kamu jangan langsung ke villa, coba kamu tanya orang kantor. Siapa tahu di antara mereka ada yang tahu villa teman Yunita, usul Opa Sanjaya. Baik Opa, segera beritahu Opa kalau ada kabar baik. Iya Opa, kalau begitu aku tutup teleponnya Opa, ujar Yudi. Opa Sanjaya menganggukkan kepalanya kemudian mematikan sambungan teleponnya. Ayo membawa aku ke meja makan, ujarnya pelan. Oma Sanjaya menganggukkan kemudian mendorong kursi roda Opa Sanjaya. Ini karena terlalu khawatir pada cicitnya, Opa Sanjaya sampai lemas dan gak kuat melangkahkan kakinya. Ayo Retno, kamu juga harus makan, ujar Oma Sanjaya. Iya Ma, ujar Bunda Retno kemudian melangkahkan kakinya bersama Giselle. Sementara itu di lain tempat, atau lebih tepatnya masih sekitar puncak, Yunita tampak menikmati bubur ayamnya. Di sampingnya ada Dara, yang tersenduh-senduh karena kelamaan menangis. Mamahu, Dara tersenduh-senduh sambil menatap ke arah Yunita. Dara merasa sangat dingin, dia ingin menggapai Yunita. Sayangnya tidak bisa karena Yunita sengaja memakaikannya seatbelt, biar Dara gak bisa kemana-mana. Kenapa lapar? Kasian. Ini balasan buat papa lo karena sudah mengabaikan gue dan tidak peduli pada gue. Ini juga balasan buat si Giselle itu, karena tega-teganya mendekatkan Yudi dengan perempuan gatal itu. Memang dasar itu Giselle perempuan gak punya hati, udah tahu Yudi sudah beristri, tapi dengan teganya mau menjodohkan Yudi. Kesal Yunita dan menatap sinis pada Dara. Mamahu, oceh Dara lagi dan berusaha mengangkat tangannya. Wajahnya juga terlihat sangat merah. Bodoh amat, gak peduli gue, mau jungkir balik kek, mau lo nangis keras kek, gue gak peduli. Ujar Yunita kemudian membuka pintu mobilnya dan duduk membelakangi Dara. Mama, Dara kembali menangis, hanya saja suara tangisnya tidak lagi sekeras sebelumnya. Tenaganya sudah mulai habis, dan dia sangat kedinginan. Yunita hanya memutar matanya malas. Setelah buburnya habis Yunita kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia memilih membawa pulang Dara ke Jakarta. Biar orang yang di villa kelabakan mencari keberadaan Dara. Yunita menoleh pada Dara. Dara terlihat memejamkan matanya, dan suara tersendu-sendu masih terdengar dari bibirnya. Tanpa ada niatan membenarkan letak duduk Dara yang terlihat sangat tidak nyaman, Yunita kembali menjalankan mobilnya. Asteris. Menit demi menit, dan jam demi jam berlalu. Sudah 2 jam dari opanya menelpon Yudi, dan Yudi belum ada juga menemukan tanda keberadaan Yunita. Yudi sudah mendapatkan alamat villa teman Yunita, dia sudah ke sana dan hasilnya masih nihil.
Tidak ada tanda-tanda kedatangan Yunita ke sana. Kamu kemana sih Yunita? Jika kamu marah padaku, limpahkan padaku. Jangan bawa-bawa darah. Dia masih terlalu kecil untuk kamu sakiti. Dan awas saja kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anakku. Aku tidak akan memaafkan kamu Yunita. Gumam Yudi. Sama halnya dengan Darmen, sudah hampir semua jalanan di sekitar puncak mereka datangi, tapi belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan Yunita. Darmen sampai memukul kasar setir mobilnya. Dia sangat khawatir pada keponakannya. Darmen ini ada telepon dari nomor baru. Ujar Baba Ahyat yang sedari tadi memegang ponsel Darmen. Iya Baba, ujar Darmen menerima ponselnya dan langsung menekan tombol jawab. Halo Pak Darmen, ini saya orang yang disuruh Pak Bram. Saya sudah menemukan mobil Ibu Yunita, dan saya sedang mengikutinya. Ujarnya tanpa basa-basi. Darmen seketika menegapkan tubuhnya. Bapak ada di mana? Dan terus ikuti dia Pak. Ujar Darmen antusias. Iya Pak, saya akan terus mengikutinya. Saya sedang di tol arah Jakarta Pak. Tol arah Jakarta. Baik saya akan segera menyusul. Ujar Darmen cepat. Darmen langsung menyalakan mobilnya, dan langsung tancap gas. Pak tolong telepon Yudi dan juga Opa. Beritahu mereka, mobil Yunita sudah ditemukan dan sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Ujar Darmen tanpa menoleh, dia sedang konsentrasi penuh dengan setirannya. Pak Ahyat tampak menatap ragu ponsel milik Darmen. Haruskah dia menghubungi Yudi terlebih dulu? Baba Ahyat tampak memejamkan sejenak matanya. Iya aku tidak boleh terlalu egois dan dendam. Kasihan Yudi, dia pasti sangat khawatir pada anaknya. Lagian Giselle dan David sudah bahagia sekarang, dan sudah saatnya aku memaafkan Yudi. Meski belum pernah sekalipun dia mengucapkan kata maaf. Batin Baba Ahyat. Baba Ahyat kemudian mengambil perlahan ponsel Darmen dan mencari nama Yudi. Dia sudah mulai terbiasa menggunakan ponsel canggih. Darmen ada membelikan dia ponsel canggih. Tut. Halo Darmen, apa lo sudah menemukan Yunita? Tanya Yudi cepat. Ini Baba, Yudi ujar Baba Ahyat pelan. Yudi yang sebelumnya tidak sabaran, seketika gugup. Iya Baba, ujar Yudi pelan. Ada kabar baik tentang Yunita. Mobilnya sudah ditemukan dan dia sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Ujar Baba Ahyat. Yudi tidak bisa menyembunyikan perasaan leganya. Terima kasih Baba, dan maafkan aku. Iya sama-sama. Baba sudah memaafkan kamu sebelum kamu minta maaf. Kamu hati-hati, ujar Baba Ahyat. Iya Baba, dan sekali lagi terima kasih Baba. Sama-sama, ujar Baba Ahyat dan menutup sambungan teleponnya. Setelah menghubungi Yudi, Baba Ahyat menghubungi Opa Sanjaya. Opa Sanjaya tampak kaget mendengarnya. Dia bahkan langsung menyuruh Giselle dan yang lainnya berkemas, dan menelpon orang kepercayaannya, supaya menjemput mereka ke villa. Opa Sanjaya ingin segera bertemu dengan cicitnya dan bicara serius dengan Yunita. Baba Ahyat kembali menyimpan ponsel Darmen setelah menghubungi Opa Sanjaya. Baba Ahyat seketika melotot begitu menyadari kecepatan mobil yang mereka kendarai. Darmen benar-benar menjalankan mobilnya dengan kecepatan maksimal yang dia biasa. Baba Ahyat menatap Darmen. Ingin sekali dia meminta kecepatannya dikurangi, tapi karena Darmen terlihat begitu serius, Baba Ahyat mengurungkan niatnya. Dia sangat mengerti perasaan Darmen. Baba Ahyat memilih berdoa dalam hatinya. Semoga mereka selamat sampai tujuan. Bersambung 154. Baba tanyakan pada nomor yang tadi menghubungiku, Yunita sudah sampai di mana? Ujar Darmen tanpa menoleh. Baba Ahyat yang sebelumnya komat kamin menganggukkan kepalanya. Iya nak Darmen. Baba Ahyat kembali mengambil ponsel Darmen dan mencari panggilan masuk. Tut. Halo, iya Pak Darmen. Nak Darmen tanya, kalian sudah di mana? Ini saya lihat mobil Yunita mau masuk rest area.
Nak Darmen, mereka di rest area, ujar Baba Ahyat. Bagus, bilang padanya, tahan Yunita di sana, kita akan segera sampai. Baba Ahyat menganggukkan kepalanya dan menyampaikan seperti yang dikatakan Darmen. Baba, telepon Yudi lagi. Kasih tahu dia keberadaan Yunita. Baba Ahyat kembali mengangguk dan menelpon Yudi. Kali ini, Baba Ahyat tidak seragu sebelumnya, dia mulai biasa. Yudi yang menerima telepon Amba Ahyat tidak bisa menyembunyikan perasaan leganya. Gara-gara masalahnya, hubungannya dengan Baba Ahyat jadi lebih baik. Meski begitu, Yudi berjanji akan meminta maaf secara langsung padanya. Sementara itu Yunita memarkirkan mobilnya di rest area. Dia keluar mobil dengan santainya dan membiarkan Dara di dalam mobil sendirian. "Da anak bodoh," ujar Yunita kemudian menutup pintu mobilnya keras. Dara hanya menatap Yunita dan menangis tidak bertenaga. Orang suruhan Pak Bram, yang juga sudah memarkirkan mobilnya, langsung berlari ke arah mobil Yunita. Dia memerikas isi mobil Yunita dan betapa terkejutnya dia melihat Dara sendirian di dalam. Dia berusaha membuka pintu mobil Yunita, sayangnya pintunya dikunci. Dia kembali menghubungi Darmen. Tut. Halo Pak, ini saya sudah di mobil Ibu Yunita, dan saya melihat ada anak kecil di dalam. Keadaannya sangat memprihatinkan, haruskah saya memecahkan kaca mobilnya? Jangan, tunggu saja kami di situ, ini sebentar lagi kami sampai. Kamu ikuti Yunita saja, jangan sampai dia kabur, ujar Darmen. Baik Pak, ujarnya kemudian mematikan sambungan teleponnya. Dia kembali mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Yunita. Di lain tempat tampak David menangis keras, dan tidak mau masuk mobil. Dedek Hua. David menangis dan selalu berusaha berlari ke villa. David takut Dara ditinggalkan sendirian di sana. Giselle sampai kewalahan menahan anaknya. Iya sayang, ini kita mau bertemu Dede Dara. Dede Dara ada di mobil, bukan di villa, bujuk Giselle sambil menahan David. Nono Dede Hua. David menangis menunjuk ke arah villa. David, Dede Daranya sudah pulang duluan ganteng, yuk kita susul dedeknya yuk. Dia ikutan membujuk David. David menggelengkan kepalanya. Hua Dedek. David terus menangis sambil menunjuk ke arah villa. David lihat ini, Basita saja sudah mau masuk mobil. Basita mau jemput Dede Dara katanya, ujar Bunda Retno ikut membujuk cucunya. David menoleh pada Sita. Iya David, kita jemput Dede Dara dulu yuk. Nanti kita main lagi, ujar Sita sambil mengulurkan tangannya pada David. David menyambut uluran tangan Sita. Dedek Hu, iya kita mau jemput Dede Dara. Kata Dede Dara. David gak boleh nangis. Nanti Dede Dara juga ikutan nangis, ujar Sita sambil menghapus air mata David. Nono Dede, iya David jangan nangis ya, biar Dede Daranya juga gak nangis. Ya, pintar, yuk kita temui Dede Dara yuk. Ya, ujar David dan memeluk Sita. Sita gak apa-apa kan kamu yang gendong David, ujar Giselle. Iya tidak apa-apa teh, ujar Sita sambil mengusap rambut David. Oma dan Opa Sanjaya menggelengkan kepala melihat tingkah cicitnya. Kadang mereka sampai bingung, Dara bukan adik kandung David, tapi dia bisa sesayang itu pada Dara. David bahkan mau mengalah kalau bersama Dara. Asteris. Darmen memarkirkan cepat mobilnya kemudian turun dengan terburu-buru. Begitu juga dengan Baba Ahyat. Darmen mengode Baba Ahyat supaya bersembunyi saat melihat Yunita jalan dengan santainya ke arah mobilnya. Darmen mengepalkan kuat tangannya, dan menatap marah pada Yunita. Darmen kembali mendekat saat Yunita ingin membuka pintu mobilnya. Yunita, teriak Darmen. Tubuh Yunita seketika menegang, kemudian memutar badannya menatap ke asal suara. Darmen, ujarnya sangat terkejut. Iya ini saya. Patahan Yunita, dan jangan sampai dia lepas, ujar Darmen pada orang suruhan Pak Bram yang berdiri di dekat Yunita.
Yunita kembali terkejut mendengar kata-kata Darman dan menolehkan kepalanya. Belum sempat Yunita bergerak, orang itu langsung menahan kedua tangan Yunita dan menariknya menjauh dari mobil Yunita. "Lepas atau saya akan teriak," ancam Yunita. "Silakan saja, kalau ibu mau saya berbuat lebih kasar lagi," ujarnya tidak gentar sama sekali dengan ancaman Yunita. Yunita tidak lagi mengeluarkan suaranya dan berusaha melepaskan dirinya. Sementara itu Darman membuka cepat pintu mobil Yunita. "Dara," lirih Darman. Hati Darman benar-benar teriris melihat keadaan keponakannya. Dara yang terlihat lesu, kulitnya pucat dan terasa sangat dingin, dan Dara juga kesulitan bernapas. Darman langsung membuka cepat seat beltnya, sedangkan Baba Ahyat membuka cepat baju hangatnya. Dara hanya menatap satu Darman. "Ini om sayang, kamu sudah aman sekarang," ujar Darman dan langsung membawa Dara ke pelukannya. "Nak Darman ini pakaikan baju hangat Baba pada Dara," ujar Baba Ahyat memberikan baju hangatnya. Darman menerima baju hangatnya dan langsung memakaikannya pada Dara. "Baba ayo kita cari tempat yang hangat dulu, dan Baba tolong cari kompresan air hangat dan minuman hangat untuk Dara," ujar Darman. Baba Ahyat mengangguk mengerti. Mereka berdua langsung berlari ke arah tempat menjual makanan. Darman bahkan tidak memperdulikan tatapan kesal Yunita. Baba Ahyat dan Darman sampai menjadi perhatian orang-orang karena berlari tanpa peduli sekitar. "Di mana ada tempat memasak di sini?" tanya Darman begitu mereka sampai di tempat penjual makanan. "Ada di dalam Mas." "Ada apa?" tanya orang itu yang merasa prihatin melihat wajah khawatir Darman, sekaligus Dara dalam gendongannya. "Ini keponakan saya kedinginan. Bisa antarkan saya ke sana?" "Tentu saja bisa Mas. Ayo," ujarnya cepat. "Mas ada apa? Ada yang bisa saya bantu?" tanya orang di dapur yang melihat kedatangan Darman yang tiba-tiba. "Ini keponakan saya kedinginan Mas, boleh dinyalakan kompornya?" ujar Darman. "Tentu saja boleh Mas, kompornya bahkan masih menyala." "Bawa sini Mas," ujarnya mempersilahkan Darman. Darman mengangguk dan membawa Dara ke dekat kompor. "Tenang ya cantik, sebentar lagi kamu merasa hangat kembali," ujar Darman sambil mengecup pipi Dara. Dara hanya menatap Darman tanpa bersuara. Baba Ahyat yang sedari tadi berdiri di samping Darman tampak lega melihatnya. "Mas apa bisa kami minta tolong lagi?" tanya Baba Ahyat. "Tentu saja bisa Pak, mau minta tolong apa?" "Bisa kalian siapkan kompresan air hangat dan minuman hangat?" "Kompresan air hangatnya gak usah Baba. Ini kompornya juga sudah cukup," ujar Darman. "Baik nak Darman, berarti siapkan minuman hangat saja Mas." "Bisa Pak, tunggu sebentar." Baba Ahyat menganggukkan kepalanya. "Nak Darman apalagi yang bisa Baba bantu?" tanya Baba Ahyat. "Coba cari siapa tahu ada penjual bubur atau sup di sini, Baba." "Baik nak Darman, kalau begitu Baba keluar dulu." "Iya Baba." Darman kembali fokus pada Dara. Darman mendekatkan tangannya ke api, kemudian menempelkannya di wajah Dara. Darman menatap sedih pada keponakannya, tubuh Dara benar-benar dingin. Setelah tangannya mulai dingin, Darman kembali mendekatkan tangannya pada kompor dan menempelkannya di perut Dara. Darman terus melakukan hal yang serupa berulang-ulang, sampai tubuh Dara terasa hangat. Sementara itu, Yudi yang baru sampai rest area, memarkirkan cepat mobilnya. Yudi turun cepat dari mobil dan mendapati Yunita yang tengah berusaha melepaskan diri. "Yudi lepaskan aku tidak salah apa-apa Yudi, tapi kenapa kalian memperlakukanku seperti penjahat?" "Lepaskan aku Yudi," teriak Yunita. Yudi menatap marah pada Yunita, dan tidak peduli apa yang Yunita ucapkan. "Pak kemana Darman membawa Dara?" "Ke tempat penjual makanan itu tuan." Yudi mengangguk dan langsung berlari ke tempat yang ditunjukkan. "Yudi lepaskan aku," teriak Yunita lagi. Yudi benar-benar tidak peduli, fokusnya hanya prinsesnya.
Pak, apa ada laki-laki yang membawa anak kecil ke sini? Tanya Yudi begitu sampai. Ada, mereka ada di dapur Mas. Mari saya antar. Yudi menganggukkan kepalanya, dan mengikuti langkah orang itu. Bro, panggil Yudi begitu melihat Yudi. Darman menoleh. Yud, lo sudah datang. Iya bro, gimana keadaan Dara? Ujar Yudi cepat dan mendekati Darman. Sudah lumayan baik Yud. Papa. Oce. Dara mengangkat tangannya begitu melihat Yudi. Yudi tidak bisa menyembunyikan perasaan lega sekaligus senangnya. Iya Princess, ini papa sayang, sini sama papa. Ujar Yudi sambil mengulurkan tangannya. Dara menyambut uluran tangan papanya. Jangan bawa pergi dulu Yud, ini bagian punggungnya masih dingin. Iya bro, ujar Yudi sambil mengecup dalam kepala Dara. Dia benar-benar merasa bersalah pada Dara. Bersambung 155. Papa, Dara terus merengek dan gak mau jauh-jauh dari Yudi. Keadaannya sudah jauh lebih baik, dan badannya juga tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Iya Princess, ini papa sayang. Princess makan dulu ya cantik. Bujuk Yudi. Dara langsung menyembunyinya wajahnya pada Yudi. Yudi kembali menatap Darman, baru kali ini tingkahnya seperti ini. Seperti orang ketakutan. Gimana ini bro? Ujar Yudi, tampak khawatir di wajahnya. Lo tenang dulu Yud, menghadapi anak kecil memang butuh kesabaran ekstra. Ujar Yudi sambil mengusap perlahan rambut Dara. Dara, hai dedek Lala, ini Om Darman sayang. Ujar Darman pelan sambil terus mengusap rambut Dara. Dara semakin menyembunyikan wajahnya dan tidak mau menatap Darman. Darman tidak menyerah. Sudah biasa dia menghadapi situasi seperti ini. Dedek Lala, kemarin nyanyi apa sama David? Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Yang mana kepala Dara? Dara perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya. Darman, Yudi dan Baba Ahyat tersenyum melihatnya. Pintarnya, kalau tangan mana Dara? Tanya Darman lagi. Dara kembali mengangkat tangannya. Dara mau main sama David. Dara mulai mengangkat wajahnya dan menatap Darman. Pipipi, iya, David mau main sama Dara katanya. Dara mau main sama David. Nanti main eng-eng Tintin. Ujar Darman sambil mempraktekkan membawa mobil. Ya, Oce. Dara pelan. Oh pintarnya, tapi sebelum main, Dara mamam dulu. Sini suap Om, ujar Darman sambil mengulurkan tangannya. Dara mengangkat kedua tangannya, dan menyambut uluran tangan Darman. Darman kembali tersenyum. Dara memang good girl, bilang good girl gimana Dara? Ujar Darman sambil mengacungkan jempolnya. Dara mengikuti mengangkat satu tangannya. Hebatnya ponakan cantik Om, ujar Darman sambil memainkan hidungnya di wajah Dara. Hihihi. Dara mulai tertawa ceria. Senyum Yudi dan Baba Ahyat mengembang melihatnya. Dara makan ya, biar nanti main lagi sama David. Ya, pintar, ujar Darman kemudian menyendok bubur Dara. Ada makanan naik mobil mau masuk mulut Dara. Eng-eng, Dara buka mulutnya Dara. Ujar Darman sambil memainkan sendoknya. Dara menurut dan membuka mulutnya. Ujar Darman menyuapi Dara. Hebat Dara, tepuk tangan buat Dara. Yudi dan Baba Ahyat bertepuk tangan. Hihihi, Dara kembali tertawa ceria dan ikut bertepuk tangan. Darman tersenyum dan kembali menyuapi Dara. Darman terus memain-mainkan sendoknya sampai bubur Dara habis. Yudi benar-benar lega melihat anaknya bisa kembali makan banyak. Bro, berhubung Dara sudah terlihat baik. Gue urus Yunita dulu. Gue mau bawa dia ke Jakarta. Papa juga mau bicara dengannya. Ujar Yudi. Iya lo hati-hati Yud. Iya, Princess di sini dulu ya sayang. Sebentar lagi David datang. Dara bisa main dengan David oke cantik. Ujar Yudi sambil mengecup pipi Dara. Papa, Oce. Dara menatap Yudi. Iya sayang, nanti kita bertemu lagi di Jakarta. Dara sama Om Darman dulu. Papa,
Oce Dara sambil menarik baju Yudi. Sepertinya Dara gak mau lo pergi Yud. Biar gue tidurin dulu, nanti kalau sudah tidur, lo boleh pergi. Ujar Darman yang tidak ingin Dara kembali menangis. Baiklah bro, ngalah Yudi. Setelah beberapa menit Dara akhirnya bisa tidur nyenyak di gendongan Darman. Bro, berhubung Dara sudah tidur, gue pergi dulu. Ujar Yudi. Iya, dan ingat Yud, lo boleh marah tapi jangan sampai main tangan. Yunita itu sedang hamil anak lo. Yudi menarik sejenak nafasnya. Iya bro, gue mengerti. Baba aku duluan, ujar Yudi pada Baba Ahyat. Iya, kamu hati-hati. Iya, terima kasih Baba, ujar Yudi kemudian melangkahkan kakinya. Yudi mempercepat langkahnya begitu melihat Yunita berontak. Tatapan mata Yudi kembali marah. Yudi mengepalkan kuat tangannya. Diam kamu Yunita, tegas Yudi. Yunita yang sebelumnya berusaha melepaskan diri menoleh pada Yudi. Lepaskan aku Yudi, aku mau pulang. Teriak Yunita. Masuk mobil. Bawa dia ke mobil saya pak. Tegas Yudi dan melangkahkan kakinya ke arah mobilnya. Aku mau pulang Yudi, teriak Yunita lagi. Yudi tidak peduli dan membuka pintu mobilnya. Yunita masih berusaha melepaskan mobil dia dan tidak mau masuk mobil Yudi. Masuk Yunita, teriak Yudi marah, dan menatap tajam Yunita. Yunita sangat terkejut melihat Yudi berteriak, dia sampai takut melihat wajah marah Yudi. Yunita akhirnya memilih menurut dan masuk perlahan ke dalam mobil Yudi. Kami pergi duluan pak, bapak urus mobil Yunita, ujar Yudi. Baik pak, ujarnya. Yudi kemudian menyalakan mobilnya, dan menjalankannya dengan cepat. Yudi, aku mau pulang ke apartemenku, ujar Yunita. Yudi tidak peduli, dan hanya fokus pada setirannya. Yudi, kamu gak tulikan. Aku mau pulang ke apartemenku, Yudi, ujar Yunita lagi. Yudi tetap pada pendiriannya dan memilih diam. Yudi, aku mau pulang ke apartemen, ujar Yunita mulai emosi. Diam kamu Yunita, jangan sampai saya lempar kamu dari mobil ini. Marah Yudi menatap tajam Yunita kemudian kembali fokus pada setirannya. Yunita kembali merasa takut dan akhirnya memilih diam. Asteris. Dedek, Oce David tidak sabaran begitu mereka turun dari mobil. Iya sayang sabar, itu dedeknya ada sama papa, ujar Giselle. Dedek mama, dedek. Keke David. Iya sayang iya, ujar Giselle. Dedek mama. Giselle hanya menatap gemas anaknya. Papa. Dedek. Oce David begitu Darman. Darman yang sebelumnya duduk santai langsung berdiri, dan tersenyum pada anak dan istrinya. Giselle balas tersenyum dan ikut mempercepat langkahnya seperti David. Papa. Dedek. Oce David lagi begitu dia sampai pada Darman. Iya jagoan, ini dedeknya masih bobo, ujar Darman kemudian jongkok di depan David. Dedek bobo, iya ini dedeknya masih bobo, itu lihat matanya masih meremkan, ujar Darman. David menatap Dara yang masih tertidur dengan pulsnya. Badedek, Oce David sambil mengecup kuat pipi Dara. Dara dan Giselle tersenyum. David sayang banget sama dedek Dara, tanya Darman. Ya papa, yayang dedek, Oce David sambil mengusap pipi Dara. Darman kembali tersenyum. Dara gak kenapa-napa kana? Tanya Giselle mendekat dan ikut mengusap rambut Dara. Sudah enggak sayang, tadi dia sempat kedinginan. Untuk itu dalam beberapa hari ini, kita harus ekstra lebih perhatian lagi. Aku takut dia masih trauma. Tadi saja harus dibujuk-bujuk baru mau makan. Tidak seperti biasa yang lahap banget makannya, jelas Darman. Giselle tampak sedih mendengarnya. Memangnya apa yang sudah Yunita lakukan padanya? Sepertinya Yunita membiarkan Dara duduk terus di mobil tanpa memperdulikan kenyamanannya. Apa ada luka di tubuhnya? Tanya Opa Sanjaya yang sudah berdiri di belakang Giselle. Tidak ada luka apa-apa Opa. Opa Sanjaya mengangguk lega. Kalian tidak membiarkan Yunita begitu saja kan? Tidak Opa,
Yudi menahannya dan Yudi juga sudah tahu kalau Opa ingin bicara malam ini. Baguslah, ayo kita pulang. Dede Popopa. Oce David menarik tangan Dara. Iya David, Dede Dara pulang bersama kita naik mobil. Yeyeye hihihi, Oce David ceria. Opa Sanjaya ikut tersenyum. Ayo, asteris. Malam hari tiba, Opa Sanjaya mengumpulkan kedua anaknya termasuk dengan menantunya. Begitu juga dengan Darmen, Giselle, Yudi dan tentu saja ada Yunita. Begitu juga dengan orang tua Giselle. Yunita tampak menundukkan kepalanya. Dia memang takut pada Opa Sanjaya, tapi dia tidak menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Mami Nindi menatap kesal Yunita. Dia kesal karena Yunita terlalu gegabah kali ini, tidak memikirkan resiko dari perbuatannya. Sementara Momi Dira masih bertanya-tanya dalam hatinya. Ada apa gerangan? Mertuanya tiba-tiba mau bicara dengan mereka semua. Opa Sanjaya berdeham sebelum memulai pembicaraannya. Semua mata yang ada di ruangan itu menatap ke arah Opa Sanjaya. Yunita mengangkat perlahan kepalanya. Iya Opa, apa maksud kamu membawa Dara pergi? Apa kamu ingin mencelakakan Dara? Kelakuan kamu kali ini benar-benar sudah kelewatan. Luka Dara saja baru sembuh, dan sekarang kamu ingin mencelakakannya lagi. Aku sama sekali tidak berniat mencelakakannya Opa. Semua itu karena Yudi mengabaikanku. Kalau Yudi mengabaikan kamu, kenapa kamu bawa-bawa Dara? Dara itu masih sangat kecil Yunita dan dia belum mengerti apa-apa. Aku tahu Opa, tapi itu balasan buat Yudi. Semakin Yudi mengabaikanku, aku juga akan semakin membuat ulah. Ujar Yunita berani. Yudi yang sebelumnya diam, menatap marah Yunita. Berani-beraninya kamu berkata seperti itu Yunita. Kamu pikir kamu siapa? Kamu harus ingat, kalau saya terpaksa menikahi kamu. Jika bukan karena anak dalam kandungan kamu, saya tidak pernah sudi menikah dengan perempuan seperti kamu. Marah Yudi. Oh sekarang kamu berkata seperti itu. Semua itu pasti karena selingkuhan kamu itu, iya kan? Semua yang ada di ruangan itu seketika menatap Yudi. Bersambung.